Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ida Wahyuliana selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, dan tak lupa teman-teman kelas D yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari perselisihan atau sengketa antara Rusia dan Ukraina dan upaya-upaya apa yang sudah dijalankan saat ini. Langsung saja untuk ke materinya. Baik, untuk latar belakang dari sengketa antara Rusia dan Ukraina yang saya rinci sebagai berikut. Sekitar 1200 tahun yang lalu, Rusia, Ukraina, dan Belarusia merupakan sebuah negara yang berada pada wilayah yang sama. Meski demikian, Rusia dan Ukraina ternyata memiliki perbedaan mulai dari bahasa, sejarah, dan politik. Presiden Putin mengklaim bahwa Ukraina dan Belarusia merupakan bagian dari Rusia, namun Ukraina berulang kali membantah klaim tersebut. Konflik antara Rusia dan Ukraina juga dipicu oleh keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Kala itu Presiden Ukraina, Belarusia, dan Rusia pun bertemu untuk secara resmi membubarkan Uni Soviet. Dengan pembubaran ini, Ukraina pun merdeka berdasarkan hukum dan diakui oleh komunitas internasional. Namun, setelah Ukraina merdeka, hubungan dengan Rusia mulai memanas setelah Viktoria Yushchenko menjadi presiden Ukraina. Pada kepemimpinan Yushchenko, Ukraina lebih mendekat ke Uni Eropa dibandingkan ke Rusia. Hubungan Rusia dan Ukraina pun kembali membaik setelah Viktor Yanukovych menjadi presiden Ukraina. Hal ini karena Viktor Yanukovych seorang pro-Rusia dan ingin Ukraina lebih dekat ke Rusia. Namun demikian, Ukraina dilanda krisis pada tahun 2013. Kala itu masyarakat menentang keputusan Yanukovych yang menolak kesepakatan dengan Uni Eropa, hingga pada Februari 2014 dari parlemen Ukraina menggulingkan Yanukovych dari jabatannya. Penggulingan Yanukovych ini nyatanya membuat pemerintah lembaga terbagi menjadi dua kubu, yakni pendukung Uni Eropa dan pendukung Rusia. Masyarakat dan politikus di Ukraina daratan mendukung Uni Eropa, sedangkan masyarakat dan politik khusus di Crimea merupakan pendukung Rusia. Crimea pun meminta bantuan Rusia untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Ukraina. Pemerintah Rusia yang menerima permintaan tersebut dan mengirim pasukannya untuk kemudian menduduki Crimea hingga pada Februari 2015. Rusia dan Ukraina berusaha menghentikan kekerasan melalui perjanjian Minsk. Perjanjian ini mencakup ketentuan gencatan senjata hingga kontrol penuh pemerintah Ukraina di zona konflik. Namun upaya damai ini gagal dan konflik masih berlangsung hingga saat ini. Adapun cara-cara yang sudah dijalankan atau dilakukan dalam menyelesaikan sengketa antara Rusia dan Ukraina adalah sebagai berikut. Konflik Rusia dan Ukraina sedianya telah diupayakan jalur diplomasi oleh beberapa negara seperti Israel hingga dibawa ke sidang umum PBB. Namun beberapa langkah diplomasi menemui jalan buntu. Pembahasan upaya gencatan senjata di Belarus pada akhir Februari 2022 pun belum menemui kesepakatan. Perundingan di Belarus digelar di kota Gomel, wilayah Belarus yang terdekat dengan Chernobyl, Ukraina. Ini diinisiasi oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Awalnya Zelensky tidak bersedia karena menganggap Belarusia adalah sekutu Rusia dan lebih memilih Polandia sebagai zona netral melakukan perundingan. Sayangnya, perundingan Rusia dan Ukraina tidak membuahkan
hasil maksimal, yaitu gencatan senjata kedua belah pihak. Hanya menyepakati persoalan mengevakuasi warga sipil dari wilayah yang menjadi zona pertempuran di Ukraina. Pihak Rusia menyetujui adanya koridor organisasi kemanusiaan untuk menyelamatkan warga sipil. Upaya diplomasi oleh beberapa negara di dunia untuk perdamaian di Ukraina agaknya susah menemui jalan terjal. Rusia setidaknya hanya bersedia merendahkan ton eskalasi militernya di Ukraina. Pertemuan antara Presiden Putin dan Presiden Zelensky dalam waktu dekat ini pun mustahil dilakukan. Hal itu ditambah dengan NATO maupun negara EU belum mencabut sanksi terhadap Rusia dan malah terkesan memanas-manasi. EU pun menilai Cina memiliki peran strategis dan pusaran konflik Rusia melawan Ukraina. Dalam pertemuan virtual KTT EU-Cina awal April 2022, EU terus mendesak Cina agar mengambil tindakan dan menekan Rusia untuk mengakhiri konflik. Selain itu, Presiden Komisi EU Ursula von der Leyen juga meminta Cina untuk tidak membantu Rusia dalam hal apapun dan menghindari sanksi yang telah diterapkan oleh negara-negara di dunia. Dan menurut pendapat saya, untuk penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina adalah dengan cara seperti negosiasi, somasi, konsolidasi, atau seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu diplomasi. Kalau semacam itu tidak bisa dilakukan untuk sekali dua kali, namun beberapa negara yang terikat dalam PBB juga harus ikut serta langsung terjun bersama-sama untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina untuk menjalankan misi perdamaian seperti yang sekarang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, ya ini sebagai jalan penengah, sebagai penyalur lidah, sebagai negosiator dari kedua belah pihak supaya yang kita inginkan bersama, yaitu perdamaian atau segera terselesainya peperangan antara Rusia dan Ukraina, bisa terjadi. Dan kita tahu sendiri, dunia habis dilanda oleh COVID-19, jadi yang diharapkan bersama yakni peperangan bisa terhentikan atau berdamai, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari dampak negatif COVID-19 yakni bisa membangun perekonomian yang terdampak tersebut. Dan apabila jalan dari somasi, diplomasi dan sebagainya tadi tidak terselesaikan, tidak bisa terjadi, yakni jalan terakhir dari penyelesaian perdamaian tersebut yakni peperangan. Setelah peperangan, perdamaian pun akan terjadi. Itu menurut saya. Terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.